Di sana disiplinnya udah bagus banget karena mereka nggak boleh telat sedikit pun. Kayak kita datang ke kelas aja itu gurunya udah datang. Itu sebelum jam masuknya gurunya udah datang. Jadi gurunya juga udah mencerminkan gimana disiplinnya pendidikan di sana, dan menurut aku itu harus diterapkan juga di Indonesia. Assalamualaikum, halo Sobat Cendekia, kembali lagi di Pais Podcast Insan Cendekia. Bersama saya, Nita Imami Adilia sebagai host di acara kali ini. Nah, kali ini kita lagi berada di segmen Cilok, Chilling and Talk. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber yang sangat seru dan motivasi ini tentunya. Nah, kali ini aku lagi datangkan narasumber yang sangat spesial nih teman-teman. Gak kalah seru, gak kalah motivasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Anissa Salsabila Ghazali. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena aku dengar-dengar kelas 12 kan Kak sekarang. Berarti Iya. udah sekitar 3 tahun ya Kak boarding school. Atau Udah. atau pernah boarding school Kak sebelumnya? Oh, udah. Aku udah SMP juga udah boarding school di Padang. Berarti nggak shock lagi ya Kak sama sekolah boarding? Iya. Atau pernah shock gitu Kak, agak ada beda sedikit gitu? Ada sih, karena aku juga boarding dulu yang beneran ketat banget. Pesantren gitu ya bisa dibilang. Jadi nggak ada pegang laptop ataupun HP sama sekali, dan di sini aku bisa pegang laptop dan mencari-cari lomba-lomba online gitu. Berarti Kakak banyak ikut lomba ya Kak? Iya sih, banyak coba-coba lomba juga. Ada nggak Kak lomba yang paling berkesan gitu di Kakak? Lomba ya. Mm-mm. Ada waktu itu aku ikut DUSIS, yaitu Duta Siswa Indonesia 2024, itu ke Medan, karantinanya selama 1 minggu. Wah, jadi Kakak pernah jadi duta juga ya Kak? Ya, dan menjabat selama 1 tahun. Februari ini udah habis Wah, keren jabatannya. banget Kak. Terus Kakak kan siswa kelas 12 nih Kak. Mm-mm. Nah, Kakak pernah nggak Kakak udah kelas jurusan Kak sekarang kan. Mm-mm. Nah, berarti Kakak jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Aku jurusan kesehatan 12-1. Oh, 12-1. Berarti Kakak ahli ya Kak di bidang sains kayak biologi. Amin amin ya. Jadi aku berminat gitu untuk belajar lebih di bidang ilmu pengetahuan dan biologi. Oh, berarti Kakak paling suka biologi Kak. Iya. Kakak pernah nggak ikut lomba-lomba biologi gitu Kak? Sebenarnya kalau lomba OSN gitu, itu aku melenceng pindah jurusan karena aku ngikutnya Science Club waktu kelas 10 itu matematika. Oh, berarti Kakak jago matematika ya Kak? Nggak terlalu sih, tapi ya aku mendalami di bagian situ waktu kelas 10, kayak ikut-ikut lomba offline, ikut lomba online, sempat jadi kandidat OSN juga. Ya, Terus Kakak kan aku denger-denger nih Kakak kemarin juga juara umum kan Kak? alhamdulillah. Kakak juga pernah ke Cina. Nah, kalau boleh tahu Kak ke Cina kemarin ngapain aja tuh Kak? Jadi aku ke Cina kemarin itu kayak jadi student di sana juga. Aku tinggalnya di Pehang University juga. Jadi aku beneran makan di sana, tidur di sana, jadi mahasiswa di sana juga. Dan juga nggak cuman di kampus aja, kami juga ada keliling-keliling provinsi di sana juga. Jadi kebetulan aku tuh datangnya tuh ke provinsi Hangzhou di sana, di Cina. Jadi provinsi Hangzhou itu terkenal kayak akan budaya dan sejarahnya juga. Jadi banyak museum-museum juga di sana, dan kita datengin museum-museum di sana juga. Berarti Kakak banyak belajar sejarah juga ya Kak di Cina sana. Iya. Terus selain itu Kakak belajar apa aja Kak di Cina? Selain Aku sejarah. selain sejarah, kalau di kampusnya ya itu ada dosennya juga. Jadi dosennya juga ngajar pakai bahasa Inggris di sana. Aku belajar kayak materi ekonomi, teknologi, karena Cina juga kuat banget di masalah AI, dan mereka juga tahu teknik-teknik dan cara mengembangkan bisnis dengan baik. Nah, di sana juga mereka ngajarin tentang ekonomi juga. Wah, berarti program ini menarik banget ya teman-teman. Berarti kalau Ya, teman-teman mau ikut program ini, itu worth it banget ya Kak. Boleh iya, worth banget it diikutin. banget. Kira-kira apa aja Kak yang perlu dipersiapkan nih Kak kalau teman-teman pada mau ikut program ini? Yang pertama sih menurut aku yang paling penting itu yang disiapin bahasa Inggris dulu, kemampuan bahasa. Karena kita nggak bisa apa-apa ya di sana kalau nggak pakai bahasa Inggris, karena kayak interaksi aja pakai bahasa Inggris sama teman, sama penjual-penjual di sana, sama imigrasi juga kalau kita di bandara. Karena mereka nggak ada yang pakai bahasa Indonesia juga di sana, dan belajar juga di sana dosennya ngajarnya pakai bahasa Inggris. Kita saat di museumnya ada tour guide juga. Nah, di tour guide itu mereka juga ngejelasinnya pakai bahasa Inggris. Nah, yang pertama di bahasa, yang kedua menurut aku salah satunya di biaya juga, karena itu yang utama juga kan untuk kita pergi. Dari tiket juga nggak murah kan untuk pergi ke sana, untuk belanja-belanja, untuk kebutuhan sehari-hari kita.
Nah, menurut aku kalau untuk biaya, kalau teman-teman semua berminat untuk studi course di luar negeri, itu siapin atau nabung dari sekarang. Oh, berarti kakak juga pernah ikut program belajar bahasa Inggris kak? Udah, ya. Aku kebetulan kan IC ngeluarin program Kepare setiap tahun, setiap semester ya. Nah, itu aku ikutnya di setahun sekali. Kelas 10 dan kelas 11 itu aku ikut. Berarti worth it juga kayak ya program pare gitu. Iya, worth it banget. Ica tuh support teman-teman program pare. Jadi teman-teman kalau mau ikut bahasa Inggris gitu, mau mendalami bahasa Inggris, bisa banget nih sekolah di IC karena kita ada support program pare ya teman-teman. Ya, benar. Dan juga kita di Pare nggak sendirian, nggak cuma kita sebagai siswa, tapi ada guru sebagai pendamping kita juga di sana. Berarti ada nggak sih kak kayak pengalaman berkesan gitu selama di pare? Ada sih, menurutku pengalaman berkesan ya bertemu teman-teman yang lain yang kita nggak kenal itu dan mereka menginspirasi kita. Karena kebanyakan kalau dari teman-teman pare aku kemarin tuh kayak kakak-kakak yang mau gap year, kakak-kakak yang mau emang tujuannya targetnya yaitu beasiswa LPDP ataupun beasiswa ke luar negeri. Ya, jadi mereka sangat menginspirasi dan udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri karena sampai saat ini pun mereka masih kontekan sama aku. Masih kontekan ya kak? Iya, grupnya masih rame sih. Mereka masih sering kayak chat-chat gitu. Oh ya kak, kan kakak juga kemarin ke Cina tuh kan kak. Nah waktu kakak di Cina itu kemarin, kakak ada nggak kesusahan cari makanan halal? Karena kan situ ada Iya. minoritas Islam tuh. Jadi aku di Cina kemarin untuk breakfast, lunch sama dinernya itu kita di kantin kampusnya kan. Jadi kantin kampusnya itu ada 2 lantai, ada basement sama one floor. Nah, itu kita ditunjukin kalau di basement katanya itu halal semua insya Allah. Kalau yang di lantai satunya itu ngandung pork ada. Jadi kalau lunch sama dinner itu aman, udah insya Allah lah aman kan. Mereka tunjukin di basement. Tapi kalau untuk breakfast itu kita nggak bisa di basement karena mereka masih tutup kalau untuk breakfast. Jadi di lantai satu. Jadi kita harus pilih-pilih juga. Dan untuk jajan itu ketika keluar juga aku sedikit kesusahan untuk cari jajan. Jadi kalau misalnya di minimarket itu butuh Google Lens untuk ngetranslatein dulu untuk cari tahu itu mengandung babi atau enggak. Oh, berarti emang harus hati-hati ya kak Iya, dalam nah. pilih-pilih makanan. Tapi untungnya program ini support juga kan, di basementnya ada yang halal gitu Iya. kan kak. Oke, berarti keren banget nih program ini. Buat teman-teman yang mau ikut program ini, kira-kira apa nih kak saran kakak buat teman-teman yang mau ikut program? Saran aku untuk persiapannya ya. Persiapannya ya tadi untuk biaya, untuk kemampuan bahasa Inggris, untuk eh, lebih mendalami lagi kayak gitu. Dan pinter cari-cari juga. Ya, Terus pinter-pinter cari makanan ya kak. iya. Terus selama di Cina nih kak, ada nggak kak pengalaman yang paling berkesan gitu? Pengalaman di Cina, menurut aku yang paling berkesan adalah ketika aku ketemu teman-teman yang dari luar, yang dari Indonesia, yang dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, itu teman-teman aku eh, aku awalnya nggak expect mereka bakalan ramah banget karena aku awalnya agak takut gitu, kayak dapat temen nggak ya, gimana aku ngejalanin kehidupan seminggu lebih di sana kalau aku nggak punya temen, gimana aku nggak bisa interaksi sama orang. Tapi ternyata mereka baik-baik banget dan ramah banget. Kakak selama di Cina kakak belajar apa aja kak? Kalau untuk di kampusnya aku ada belajar ekonomi dan teknologi. Kalau untuk di luarnya itu kita ada keliling-keliling juga pakai bus bareng-bareng itu ke tempat-tempat museum-museum sejarah yang ada di Cina. Oh ya, kan kakak di Cina tuh udah keren banget nih kak, udah banyak banget prestasinya. Itu udah nggak role model kakak? Role model untuk yang aku lihat yang sebagai menginspirasi di hidup aku selama hidup aku yaitu orang tua aku sendiri, ayah dan bunda aku itu menjadi tokoh role model aku selama ini karena aku bisa belajar tentang cara bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana berbicara dengan orang rame, bagaimana aku bersikap dengan seseorang. Aku bisa belajar dari mereka dan bagaimana aku bisa eh, kuat, bagaimana aku bisa belajar dengan serius, gimana aku bisa fokus dengan satu hal dan bagaimana cara aku bisa mengeksplor dunia ini. Oh, berarti emang orang tua kakak tuh support banget pendidikan ya kak. Iya. Kalau boleh tahu kakak tahu pendidikan di Cina ini kak dari siapa kak? Dari orang tua kakak atau gimana? Dari orang tua aku juga dan itu yang ngadain kan KSKK Madrasah. Jadi aku tahu juga dari pihak KSKK Madrasahnya juga. Berarti orang tua kakak tuh banyak ngasih informasi-informasi Iya. tentang
lomba-lomba ya kak. Selain ini Iya. ada nggak lomba lain gitu yang diberitahu sama orang tua kakak? Nggak ada sih, kadang tuh sering share-share link beasiswa juga kayak gitu. Oh ya, pendapat kakak tentang program pendidikan di Cina tuh gimana kak? Program pendidikan di Cina menurut aku udah maju banget karena mereka juga kurikulumnya udah bagus dan cara mereka belajar juga bagus karena mereka juga disiplin banget kan sama waktu, sama kehidupannya, dan juga mereka juga udah semua pembelajaran di sana udah menggunakan teknologi yang bagus, yang canggih, dan Cina juga udah banyak keluarin AI dan juga ada salah satu perusahaan yang aku datengin juga kemarin yaitu Alibaba Group. Nah, Alibaba tuh kan udah kayak orang udah itu udah mendunia banget kan perusahaannya. Jadi aku datang ke sana dan aku cukup terpukau dengan keadaan di sana karena mereka punya gedung yang banyak banget. Dan itu mereka juga punya satu ruangan yang mereka kayaknya itu nge-spill gimana cara mereka ngembangin bisnis mereka, gimana mereka membuat teknologi AI mereka. Nah, aku juga ke sana kemarin. Berarti kakak banyak belajar ekonomi juga ya kak di program Iya. ini. Berarti worth it banget nih buat teman-teman yang mau ikut program ini. Apa aja kak yang perlu dipersiapin nih kak untuk ikut program ini? Untuk yang eh, untuk di untuk dipersiapin bagi teman-teman semua yang mau ikut program short course ke luar negeri, kemanapun kalian nanti, itu kemampuan bahasa Inggris karena itu penting banget untuk kalian berkomunikasi di luar, untuk kalian belajar di luar, dan juga menabung dari sekarang karena biayanya enggak sedikit untuk ke sana, dari tiket, dari makanan, dan yang lain-lain. Kira-kira apa kak pendapat kakak tentang program di Cina yang kira-kira bagus nih kalau misalnya diterapin di Indonesia? Menurut aku untuk program di Cina yang bagus di Indonesia sih disiplinnya juga bagus dan menggunakan teknologi yang canggih juga bagus. Nah, di sana disiplinnya udah bagus banget karena mereka nggak boleh telat sedikit pun. Kayak kita datang ke kelas aja itu gurunya udah datang. Itu sebelum jam masuknya gurunya udah datang. Jadi gurunya juga udah mencerminkan gimana disiplinnya pendidikan di sana, dan menurut aku itu harus diterapkan juga di Indonesia. Berarti bagus banget ya kak programnya di Cina. Berarti boleh nih teman-teman diikuti nih apa tuh inovasi dari program di Cinanya. Terus kak ada nggak sih kak suka duka kakak gitu selama menjalani program ini? Ada sih, kalau menurut aku kalau disukanya ya banyak banget. Itu mungkin semuanya menurut aku suka ya, dari bertemu teman-teman, dari bisa berinteraksi, dari aku juga di sana ada tim, ada pendampingnya, yaitu dari ada 2 orang kan, itu kayak kakak madrasah kan. Jadi madrasah sendiri yang memberikan pendamping bagi kami, yaitu Mister Yoga dari Mandua Kota Malang dan Ibu Kokom yaitu Kepala Mainsan Cendekia Kota Mainsan Cendekia Oki. Nah, itu mereka menjadi pendamping kami dan aku menemukan guru yang sangat humble, sangat peduli sama kami. Nah, itu juga suka bagi aku, dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan mewujudkan salah satu mimpi aku, yaitu aku ingin keliling dunia. Dan juga menurut aku kalau dukanya hampir nggak ada dukanya sih. Jadi menurut aku kalau dukanya yaitu waktu perpisahan, itu kami kan udah di bandara mau pulang gitu kan. Nah, itu menurut aku sedih banget karena kayak kapan lagi aku dan teman-teman aku di sana bisa ketemu, kayak nggak ada waktu lagi. Berarti program ini bagus banget ya kak. Iya. Banyak banget sukanya nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ikut program ini bisa banget nih karena seru banget kak, ada guru-guru yang humble juga, guru-guru yang Iya. baik, teman-teman yang baik. Jadi worth it banget lah. Walaupun persiapannya juga pasti banyak ya kan kak. Ya. Terus kak gimana nih kak reaksi kakak waktu kak tahu bahwa wah aku terima nih ke Cina? Yang pertama sih aku seneng banget. Di sisi lain juga aku takut sih. Kayak aku bisa ngimbangin nggak ya pembelajaran di sana? Aku bisa ngerti nggak? Aku bisa dapet temen nggak? Dan teman-teman aku di sana baik atau enggak? Nah, tapi di satu sisi juga aku seneng banget karena aku bisa mewujudin mimpi aku. Aku bisa belajar lebih dalam. Aku bisa belajar belajar keluar dari zona nyaman aku. Nah, kayak gitu. Terus ada nggak sih kak dampak yang kak rasakan setelah ikut program ini kak dari segi personal ataupun akademik kakak? Oke, dampaknya menurut aku banyak banget untuk di kehidupan aku. Kalau dampak akademik itu aku bisa tahu gimana perkembangan pendidikan di Cina, bagaimana mereka mengatur pendidikan di sana, bagaimana mereka menyikapi pendidikan di sana. Kalau untuk personal menurut aku kayak dari bersikap ke orang luar, dari bagaimana cara aku berteman dengan orang baru, dan juga untuk personal sih banyak banget sih menurut aku.
Berarti banyak memberi dampak personal juga ya teman-teman, kayak menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Iya. Jadi kalau emang mau berkembang, boleh banget ikut program ini ya teman-teman. Iya boleh. Dia kemudian itu programnya kayaknya setiap tahun ada. Jadi ini tahun pertama mereka ngeluarin program itu. Tahun depan kayaknya ada lagi. Tahun ini udah 2025 kan. Nah, jadi bagi teman-teman pantauin aja. Bisa deh kayaknya ikut nanti. Kakak ada nggak rencana buat ikut lagi program kayak gini atau gimana? Kalau untuk di SMA ini kayaknya udah nggak ada lagi karena aku udah fokus mau mempersiapkan untuk ke PTN impian aku juga. Kalau untuk kuliah nanti aku belum tahu tapi siapa tahu kalau ada rezeki mungkin bisa lagi ke sana. Amin. Semoga kakak bisa kesana lagi ya kak, karena Ya, emang programnya menarik amin. banget nih. Terus kakak ada nggak rencana kuliah di luar negeri kak? Kalau untuk S1 kayaknya aku belum ada rencana kuliah ke luar negeri jadi karena orang tua aku juga belum terlalu memperbolehkan dan juga untuk studi ke luar negeri menurut aku untuk aku belum terlalu mengerti kalau dosen yang ngajarin pakai bahasa Inggris gitu karena kalau dosen mengajarkan tuh kan pakai vocabnya udah tinggi-tinggi banget kan. Nah, jadi menurut aku belajar di Indo dulu. Nah, nanti kalau S2 ataupun S3 itu baru bisa jadi aku mencari beasiswa ke luar negeri juga karena menurut aku untuk mengerti pembelajaran di sana tuh aku belum terlalu bisa untuk bisa mengerti kalau pakai bahasa Inggris. Berarti harus masih belajar bahasa Inggris lebih lagi Iya. ya kak. Tapi kakak tetap semangat nih buat ngejar studi ke luar negeri. Semangat. Berarti bisa dicontoh Kak Bibel teman-teman, punya semangat yang tinggi buat ngejar studi di luar negeri. Teman-teman juga kalau ada niat mau ke luar negeri, semangat ya teman-teman belajarnya. Terus kakak tahu program ini dari mana kak? Program ke luar negeri yang kayak ke Cina kemarin? Dari KSLK Madrasah, dari orang tua aku juga dan juga aku dulu sempat daftar program KLIS juga yang diadain sama Bina Antar Budaya. Nah, itu aku taunya dari nge-search di Instagram juga. Itu bareng teman aku dan kebetulan teman aku ada yang keterima namanya Cut. Jadi dia sekarang udah di Amerika pertukaran pelajar. Nah, kebetulan kayaknya bukan rezeki aku juga jadi aku nggak lolos kemarin. Jadi mungkin belum kesempatan aku dan kesempatan aku ada di Cina kemarin. Berarti ada kesempatan yang lain yang lebih baik lagi ya Iya. Kak. Mungkin emang tadi kakak di Cina nih yang lebih baik. Terus kakak berarti harus aktif banget ya scroll sosial media biar tahu program-program gitu. Berarti teman-teman juga harus aktif nih teman-teman buat cari program-program di sosial media kayak scroll Instagram, scroll apa aja lah yang bisa dapat informasi nih kira-kira kayak Kak Bibel ini. Eh, Terus kakak terus kan pada kakak kan, nah terus kak ada nggak sih saran buat teman-teman kakak yang mau ikut program ini juga atau buat teman-teman lagi nonton nih yang mau ikut program ini juga? Jadi buat teman-teman sekalian yang lagi nonton, jika kalian berminat untuk ikut kayak program-program short course ataupun kalau short course kan cuman beberapa minggu aja kan, kayak kalian ingin belajar sedikit aja ke luar negeri, kayak nggak terlalu lama, kayak mungkin kalau kalian belum berminat untuk pertukaran pelajar banget untuk kayak 1 tahun 2 tahun gitu, kalau kalian berminat ke luar negeri tentunya itu bahasa Inggris. Sudah aku bilang tadi bahasa Inggris itu sangat penting banget untuk kita berkomunikasi di luar, untuk kita mengerti pembelajarannya dan juga dari biaya juga. Jadi teman-teman bisa menabung juga dari sekarang ataupun untuk biar nantinya tidak terlalu banyak keluar duitnya. Dan juga tentunya yang pertama sih itu yang utama menurut aku tuh keinginan kalian ya. Kalau kalian ingin pasti kalian bisa mencapai sesuatu itu. Berarti teman-teman nih ikutin kata Kak Bibel, kalau kalian emang benar-benar pengen, kalian jalani, kalian ikuti alurnya semuanya walaupun persyaratannya mungkin banyak yang rintangan di hadapan, tapi tetap bisa kita lewati kalau kita punya niat yang besar, kalau kita punya keinginan yang besar, mimpi yang besar kayak Kak Bibel ini. Keren banget Kak. Terus Kak ada nggak sih saran buat teman-teman yang masih kelas 10 nih, yang biar nggak sia-sia selama SMA-nya nih Kak? Ya buat teman-teman kelas 10 itu menurut aku kalau sekarang itu pinter-pinter cari lomba, kalian sering-sering scroll. Kalau untuk cari info lomba juga banyak follow info lomba, info beasiswa. Jadi itu masih banyak banget kesempatan kalian untuk cari lomba, untuk kumpulin sertifikat juga, cari lomba-lomba yang berkurasi puspresnas juga biar bisa dikurasikan. Dan juga bagi kalian kelas 10 banyak yang langkah pertama ya itu banyakin ikutin organisasi juga karena dari sana kita bisa belajar bagaimana caranya menghandle sebuah acara, bagaimana caranya kalian
mengatur sebuah acara, gimana kalian berkomunikasi dengan orang, gimana kalian bekerja sama dalam tim. Nah, menurut aku organisasi juga sangat perlu. Berarti teman-teman nih harus yang kelas 10 harus aktif nih cari lomba biar nggak sia-sia SMA, terus harus aktif organisasi juga teman-teman karena Ya. banyak banget ya dampak yang diberikan. Terus kakak sekarang lagi sibuk SNBP ya kak? Iya, aku lagi sibuk ngurus mikirin sih mau ngambil SNBP di mana dan mau gimana SNBT nantinya. Kebetulan aku juga ada bimbel dari IC juga kan, dan juga menurut aku juga perlu tambah belajar, yaitu aku juga ikut bimbel di luar. Berarti kak Dice juga ada support ya program Iya. SNBT ya kak untuk jenjang selanjutnya. Iya. Berarti tiap malam tuh ada intensif ya aku dengar-dengar. Tiap malam ada, itu sesuai jadwal. Biasanya tuh liburnya palingan seminggu tuh sekali ataupun 2 kali. Ya, untuk belajar pagi juga itu kita ada intensif juga untuk UTBK untuk pagi hari. Berarti emang aktif banget ya kak IC ini Iya. buat SNBT. Nah teman-teman kalau emang mau masuk IC nih jangan ragu karena kita juga aktif banget di program SNBT-nya. Kita intensif ya kak setiap Iya, harinya. ada. Pernah nggak sih kakak tuh ngerasa capek karena SNBT intensif terus tiap hari gitu kak? Kalau capek sih tentunya pernah, tapi ya gimana lagi, jalanin aja. Itu juga penting untuk kehidupan kita selanjutnya gimana, dan waktunya juga udah nggak lama lagi. Terus gimana tuh kak cara kak ngehandle itu kak? Cara aku ngehandle itu menurut aku ya rajin-rajin belajar juga, rajin-rajin lihat waktu juga. Dan kalau udah capek menurut aku ya berhenti, karena istirahatkan diri kalian dulu baru mulai lagi gitu. Kalau udah capek banget, kalau kalian tetap lanjutin itu juga nggak akan bagus untuk pikiran kalian, juga nggak, menurut aku nggak akan masuk pelajarannya ke otak kalian kalau kalian lagi capek. Jadi istirahatin diri dulu baru lanjut belajar lagi. Berarti buat teman-teman sekarang yang mungkin lagi ngerasa capek, yang lagi ngerasa kayak apa tuh, aku lelah banget nih lagi di posisi ini, tapi itu tuh merupakan sebuah proses ya kak untuk kak terus berkembang. Jadi tapi boleh nih istirahat dulu sejenak, nanti kita mulai lagi teman-teman, mulai lagi mengejarnya. Terus ada nggak sih kak tips and trick membagi waktu nih kak? Eh, untuk tips and trick membagi waktu, menurut aku, kalau aku sih di pagi hari itu kalian atur jadwal tidur juga, karena tidur itu kan sangat penting bagi kita kan, untuk mengistirahatkan diri juga. Itu kan 8 jam minimal kan, dan maksimalnya yang pasnya banget. Jadi atur aja jadwalnya. Jadi kalau kan kita di IC ada bimbel juga kan, bimbel malam. Jadi kalau habis bimbel malam itu kan udah jam 10. Nah, udah jam 10 itu beres-beres sebentar. Kalau mau ngulas pelajaran lagi boleh, tapi jangan lama-lama banget, jangan begadang juga. Itu langsung tidur, karena kalau kita begadang itu kan berkurang jam tidur kita. Itu bisa nyebabin ngantuk juga kalau di kelas. Nah, dan juga kalau untuk belajar itu ikutin jam di kelas juga, dan ulang-ulangi pelajaran juga untuk bisa makin nempelin ke kepala kalian juga. Berarti diikuti nih teman-teman tips and trick dari Kak Bibi ya, jangan begadang di kelas tuh, jangan tidur. Terus apa tuh kak, aktif juga baca-baca, belajar-belajar Iya. gitu ya kak. Terus kakak boleh nih kak diminum kak ini. Oh ya. Oh ya, aku dengar kan di IJ kan ada bimbel malam ya kak, itu tuh gimana kak, setiap hari atau gimana bimbel malamnya tuh kak? Biasanya setiap hari. Kalau untuk kelas 12 itu sampai Jumat malam juga ada. Kadang Minggu malam juga ada. Kalau untuk kelas 10 11 itu kan nggak ada ya, kalau ada Jumat Sabtu Minggu udah libur kan. Nah, kalau untuk kelas 12 itu biasanya Jumat sama Minggu malam itu ada bimbelnya. Kadang kita ada TO juga di hari Minggu ataupun hari Sabtu. Oh berarti ada TU juga ya di IC, berarti emang bener-bener fokus banget belajar, akademiknya tuh ditekanin banget ya teman-teman di IC. Terus kita udah ngobrol panjang banget kan ke hari ini, gimana Iya. kalau misalnya kita main game nih biar nggak tegang-tegang banget? Boleh banget. Nah nih kak gamenya. Jadi aku ada game nih, kakak lebih pilih ini atau itu. Nanti misalnya aku bilang kan kak, kakak lebih pilih mie ayam atau bakso. Nah nanti kakak tinggal pilih aja nih, Oke. kak mau pilih apa gitu. Nah, udah paham kan kak gitu? Oke, Jadi udah. gimana? Kita mulai ya kak. Oke. Pertama nih, kakak lebih milih sekolah di boarding school atau sekolah biasa nih? Karena aku udah 6 tahun di boarding school, kayaknya aku milih sekolah boarding school. Karena menurut aku di sekolah boarding school itu kita bisa lebih deket sama, gimana ya, bisa lebih tahu gimana sifat teman kita juga, kita bisa ngertiin gimana teman kita juga. Di sana juga kita udah bisa belajar gimana nyikapin teman dengan baik, gimana
caranya hidup mandiri juga, tidak bergantung dengan orang tua. Di sini kita udah bisa belajar kayak kalau di rumah itu kita belum tentu bisa life skill tertentu kayak nyapu, kayak mencuci piring, kayak yang hal-hal kecil yang kita pelajari di boarding itu menurut aku sangat berharga. Kayak kita udah mencoba kehidupan kuliah nanti mungkin jauh ya untuk kos, kan kita bisa jadi kalau jauh ya ngekos kan. Nah kalau dari boarding itu kalian udah nggak kaget lagi nanti saat ngekos, udah terbiasa ngelakuin semuanya sendiri tanpa bantuan orang tua. Berarti boarding school itu juga bermanfaat ya untuk masa depannya. Berarti kakak tuh pernah nggak sih kak pertama-tama boarding school pernah nggak kayak shock gitu kak? Tentunya pernah sih, karena aku pertama kali boarding school SMP kan. Nah itu aku shock banget dengan boarding school karena aku pertama kali jauh dari orang tua aku dan itu baru kelas 7 SMP. Tapi kakak tetap bisa ya kak berproses walaupun boarding school. Iya, Terus alhamdulillahnya bisa. kakak penasaran nggak gimana kalau misalnya kakak sekolah biasa di SMA gitu? Jujur penasaran sih, apalagi kalau SMA di luar kan kayak nampaknya tuh kayak seru banget, kayak pulang sekolah bisa hangout, bisa ke mall, bisa nongki-nongki bareng teman. Tapi penasaran aku tuh tinggi banget sama sekolah SMA di luar, kayak aku bisa lebih banyak explore, bisa ke bimbel-bimbel offline juga. Tapi menurut aku sekolah boarding juga nggak kalah worth it-nya dengan sekolah luar. Kita bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kita bisa jadi hidup lebih mandiri dan nggak terlalu banyak ngeluarin uang juga menurut aku, karena kalau di luar mungkin hangout terus, kalau ke kafe juga mahal kan, jadi sehari mungkin bisa 50.000 lebih kayaknya kalau kita di luar. Kalau di IC mungkin kalau boarding itu bisa lebih hemat juga. Tapi pernah nggak sih kak kan kita boarding kan jadi agak susah nih kalau misalnya mau jadi makan makanan yang kayak lagi viral-viral gitu. Iya. Itu gimana tuh kakak harus ngendolnya? Ngehandle sih kata aku tahan-tahan aja dulu, jadi nanti kalau di rumah baru deh dicari kayak bisa juga masak sendiri, cari-cari juga. Kalau untuk di IC sih kata aku kalau untuk boarding itu tahan-tahan dulu, tapi kayak sesekali itu kan bakalan ada jalan-jalan keluar juga sama guru asuh sama kelas, itu bisa nge-refreshing diri kalian juga. Jadi kalau di IC itu juga ada keluarnya juga, jadi nggak di IC aja terus. Berarti di IC juga ada guru asuh ya teman-teman. Jadi di Iya. guru asuh ini tuh kita biasanya jalan-jalan nih sama guru asuh kita kayak ke mall kemana gitu ya kak. Jadi nggak boring-boring banget lah. Terus di boarding school juga nggak seboring itu nggak sih kak? Kita Iya. bisa main sama teman-teman kita. Nah terus yang kedua nih kak ya aku lanjut ya kak. Kakak lebih milih melanjutkan pendidikan di PTN dalam negeri atau di luar negeri? Seperti yang aku bilang tadi, aku lebih milih PTN di dalam negeri untuk S1 karena menurut aku persiapan aku belum terlalu matang untuk bisa lanjut ke PTN di luar negeri. Berarti kakak masih milih di dalam negeri ya kak? Iya. Nah terus lanjut nih kak, pertanyaan ketiga ya kak. Kakak lebih milih liburan ke Tembok Besar Cina atau Candi Borobudur? Duh, agak bingung ya karena kebetulan kayaknya aku juga suka juga ke budaya-budaya Indonesia juga, karena kebetulan aku kemarin OS juga di bidang seni, aku juga duta siswa di bidang seni juga. Jadi aku juga mencintai budaya Indonesia banget juga. Jadi kayaknya aku lebih milih Candi Borobudur dulu karena ya kita explore dunia kita dulu baru kita explore ke luar negeri. Berarti kakak juga aktif ya kak selama masa SMA. Iya. Pernah ikut organisasi bidang seni. Berarti kakak suka dong di bidang seni? Suka. Oke. Kakak pernah study tour nggak sih kak ke kayak ke tempat-tempat di Indonesia gitu? Udah, kebetulan kemarin kelas 12 udah study tour kan. Itu aku udah ke Jakarta, Bandung, Jogja. Itu ngapain aja kak selama study tour? Kita datengin kampus-kampus terbaik di Indonesia, seperti kita ke PKN STAN juga, kita ke ITB, kita ke UII. Jadi di sana kita bisa tahu nih, siapa tahu kita berminat di pengen join ke kampus itu. Dan juga di sana kita nggak cuma belajar dan studi kampus juga, kita juga jalan-jalan, mengunjungi Candi Prambanan, ke Merapi Jeep Lavatur juga, dan masih banyak lagi. Wah, berarti di IC juga ada program study tour ya teman-teman. Pernah ada ke PTN STAN juga, terus ke berbagai liburan wisata di pulau-pulau lain. Nah, terus selanjutnya kakak lebih pilih menggunakan e-wallet atau uang tunai?
Menurut aku uang tunai ya, karena menurut aku kalau kita di luar sekarang, menurut aku lebih worth it an e-wallet karena sekarang pembayaran semuanya udah cashless ya, udah nyediain kayak kiris, pakai m-banking juga. Menurut aku kalau di luar worth it e-wallet, tapi kalau untuk di IC karena kita boarding ya, itu kita menurut aku cash aja. Berarti tergantung kondisinya ya Iya, kak. tergantung kondisi. Oke. Terus lanjut nih kak ke pertanyaan selanjutnya, kakak lebih milih belajar setelah sholat subuh atau belajar malam sampai larut malam? Menurut aku belajar setelah subuh karena menurut aku sampai larut malam itu kita udah ngantuk kan, itu udah nggak fresh lagi otaknya. Jadi tetap menurut aku kalau di aku ya itu nggak masuk pelajarannya ke otak dan nggak bertahan lama juga. Jadi aku lebih milih untuk bangun pagi sebelum subuh ataupun sesudah subuh ataupun jam 4 itu untuk mengulas pelajaran yang udah kita pelajari. Oh, gitu ya kak. Berarti setiap subuh kak selalu mengulang pelajaran atau membaca pelajaran yang akan dipelajari kira-kira selanjutnya? Nggak setiap hari juga, tapi ada masanya kayak kalau lagi ujian sih setiap hari. Kalau untuk subuh, Berarti teman-teman harus selalu belajar ya teman-teman, kayak misalnya habis subuh kita harus, kalau misalnya ada waktu luang nih, nah itu tuh bisa jadi gunain untuk belajar biar kita makin berkembang seterusnya. yeah. Nah lanjut ya kak ke pertanyaan berikutnya, Iya, kakak lebih milih makan di kantin dengan menu yang selalu sama tapi kakak suka, atau menu yang bervariasi tapi ada beberapa yang kakak tuh kurang suka? menurut aku kalau yang bervariasi atau aku suka itu di kantin juga atau gimana? Iya di kantin, Oh, menurut aku yang sama dan aku suka. karena emang lebih nyaman gak sih makannya kalau kita suka Kalau gitu kita kan, nggak Kak? suka juga nggak kemakan walaupun Iya. bervariasi. Ya, Berarti harus sesuai yang seperti kita itu. suka gitu ya kak. Lanjut ya kak ke pertanyaan berikutnya, kakak lebih milih tinggal di Indonesia atau tinggal menetap di luar negeri? Menurut aku tinggal di Indonesia karena kalau di luar negeri juga kita susah untuk cari makanan halal kan. Karena di sana mereka juga makannya nggak semua halal, kebanyakan pork ya menurut aku. Dan juga untuk di sana untuk kehidupan juga kalau kita nggak terlalu menguasai bahasanya itu kita susah kan untuk komunikasi sama orang. Jadi menurut aku tinggal kalau untuk tempat tinggal itu aku lebih memilih untuk tinggal di negeri aku sendiri di Indonesia. Berarti masih tetap di Indonesia ya kak, karena lebih Iya. mudah nih aksesnya, kayak makanan lebih mudah, terus lebih mudah juga lah kayak komunikasi sama orang-orang di negeri ini ya kak. Iya. Lanjut ya kak ke pertanyaan berikutnya, kakak lebih milih punya waktu bebas di sore hari atau untuk olahraga, atau di malam hari untuk membaca buku? Oh, karena aku karena aku nggak suka olahraga ya. Fun fact, aku nggak suka olahraga. Jadi aku lebih memilih malam untuk membaca buku apapun itu kayak. Kebetulan aku suka baca novel juga. Jadi aku memilih membaca di malam hari. Ada nggak sih kak rekomendasi buku gitu kak yang kira-kira bagus kalau dibaca buat teman-teman yang lagi nonton? Aku juga nih. Kalau untuk rekomendasi buku novel sih, aku kalau SMA ini aku udah agak jarang ya baca buku novel karena kita udah ada laptop juga kan untuk explore gitu. Aku lebih sering baca novel kan SMP. Nah, SMP itu kebanyakan novel itu yang terjun itu kan Tereli kayak gitu kan. Nah, itu aku bacanya yang favorit. Jadi favorit aku sih Hujan. Oh, Hujan. Kebetulan aku juga suka nih kak sama Hujan, karena ceritanya juga keren banget Iya. kan kak, menginspirasi banget gitu. Silaya sama Esok kan kak. Heeh. Jadi teman-teman kalau mau baca buku boleh nih baca Hujan, karena emang benar-benar menginspirasi banget tokoh-tokohnya tuh teman-teman. Iya. Keren-keren banget. Iya. Terus lanjutnya Bener kak ke banget. pertanyaan Iya. berikutnya. Kakak lebih milih menghafal Al-Quran satu halaman setiap hari dengan lancar, atau menghafal beberapa halaman sekaligus tapi kadang-kadang suka lupa kak? Yang pastinya aku lebih memilih satu halaman tapi lancar karena kayak nggak akan bertahan juga kalau kita ngafalnya belum lancar tapi banyak tapi belum lancar tuh menurut aku nggak akan bertahan lama juga di pikiran kita. Jadi menurut aku lebih milih yang satu halaman satu hari tapi lancar. Kakak ada nggak sih kak tips menghafal gitu kak? Menurut aku tips menghafal yaitu waktu kalian mood sih karena kalau nggak mood untuk menghafal tuh nggak akan masuk juga karena aku udah berpengalaman kan karena aku juga kalau SMP ada tekanan dalam menghafal juga. Nah, aku lagi ngafal, kalau mau ngafal tuh waktu aku mood aja, tapi kebetulan ada tuntutan jadi aku harus ngafal terus. Dan kalau lagi mood sih banyak dapatnya. Dan juga menurut aku waktu yang tepat ngafal itu subuh karena di sana tuh kita nggak tahu kenapa kalau subuh tuh bisa dapat aja banyak gitu hafalannya.
Berarti teman-teman kalau mau hafal nih bisa nih diikutin tips dari kakaknya kayak hafal subuh-subuh. Iya. Dan tentunya harus mood ya teman-teman. Kalau nggak mood ya gimana kita mau ngapal? Iya, bener Terus banget. di sini dengar-dengar ada program menghafal juga ya kak? Iya, di bulan Ramadan itu kebetulan 1 bulan full itu kita megang Al-Quran, gak ada laptop pun itu ditahan ya 1 bulan full. Jadi pagi, siang, sore, malam pun masih menghafal. Berarti fokus banget menghafal ya kak. Berarti di sini juga ada program menghafal nih teman-teman. Jadi jangan ragu kalau mau masuk IC karena kita juga tiap bulan Ramadan ada program menghafal. Lanjut ya kak. Iya. Nah kakak lebih milih mendapatkan nilai bagus di semua mata pelajaran atau sangat ahli di satu mata pelajaran? Menurut aku kalau itu ada 2 aspek ya. Kalau untuk mau ngejar nilai rapot ya bagus di semua bidang. Tapi kalau mau ikut-ikut lomba OSN gitu, menurut aku fokus ke satu hal aja, fokus ke satu bidang, kayak misalnya matematika ataupun bidang biologi. Karena kalau kalian fokus ke satu bidang, mungkin bisa lanjut OSN mungkin ke provinsi ataupun bisa jadi nasional kalau kalian fokus ke satu bidang. Berarti kita bisa lebih fokus jika kalau satu Iya. bidang aja yang kita handle. Jadi teman-teman juga boleh nih fokus ke satu bidang. Nah kebetulan ini tuh pertanyaan terakhir teman-teman. Jadi mungkin ini udah saatnya kita closing. Tapi sebelum itu boleh nggak sih kak, aku mau tahu nih planning kakak ke depannya apa sih kak? Untuk planning aku ke depannya, kebetulan sekarang aku lagi sibuk untuk belajar UTBK kan. Nah, planning aku ke depannya ya yang pastinya lulus PTN impian aku, PTN terbaik top di Indonesia itu impian aku, dan masuk ke jurusan kesehatan juga. Planning aku ke depannya aku bisa jadi dokter juga sesuai impian aku dari kecil ya kan. Nah, aku pengen bisa bergabung, bisa menyempatkan diri aku untuk ke sosial masyarakat gitu, untuk bisa aku pengen memperbanyak tim medis juga di Indonesia yang profesional juga tentunya. Dan aku depannya sih di depan mata aku sekarang yaitu keterima di PTN impian aku. Wah, kira-kira apa tuh kak PTN impian kakak, fakultas apa dan jurusan apa kak? Tentunya jurusan kedokteran dan fakultas kedokteran itu impian aku, dan udah satu aja itu. Dan kalau untuk universitas itu impian aku gede sih, aku pengen di top 10 kampus Indonesia. Jadi aku sempat ngelirik ke UB, ke Brawijaya, dan juga sempat aku sebenarnya punya mimpi untuk kedokteran UGM, tapi bismillah juga aku akan mencoba ke sana juga. Tapi untuk planning lain aku ada ke UB. Oh, semangat ya kak mengejar PTN impian kakak, Iya, terima keren-keren kasih. banget. Kakak juga selama SMA kan berprestasi ya kak, jadi aku harap semoga kakak juga bisa nih mengejar impian jurusan kakak di masa depannya. Keren banget kak. Terus kakak kira-kira ada nggak sih kayak plan buat ikut program-program gini lagi kak kayak ke Cina kemarin? Kalau untuk kelas 12 sekarang aku belum ada plan lagi sih, karena udah sedikit banget waktu untuk ke SNBP dan UTBK. Jadi menurut aku belum ada waktu lagi untuk study ke luar negeri untuk short course gitu. Jadi mungkin setelah aku dapat PTN yang aku impikan, atau setelah ada gitu aku lulus di satu gitu, mungkin bakal aku coba lagi nantinya. Semangat ya kak. Semangat ya kak buat mengejar impian kakak di universitas impian kakak, fakultas impian kakak, dan program-program yang kakak ikuti selanjutnya. Buat teman-teman juga Iya, semangat ya terima yang mau ikut kasih. program kayak kak Bibil ke luar negeri ataupun ke mengejar jurusan impian kakak. Semangat ya. Iya, terima kasih. Oke, kita udah ngobrol banyak kan kak hari ini dari Iya. yang program ke Cina, terus SNBT, planning kakak ke depannya, dan lain sebagainya ya kak. Makasih ya kak udah bersedia buat hadir di acara kali ini dan tentunya Iya. udah menginspirasi teman-teman yang lagi nonton. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga terinspirasi. Dan aku juga terinspirasi banget nih sama kakak, karena kak benar-benar keren banget nih kak. Waduh, terima kasih banyak. Makasih ya kak udah hadir, makasih juga teman-teman udah nonton. Mungkin udah saatnya nih aku closing acara hari ini. Dadah teman-teman, dadah, assalamualaikum.